Ya, kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Nah, aturan fx dapat ditampilkan dalam bentuk fxy sama dengan 0, di mana fungsi fxy sama dengan y kurang fx. Bentuk fungsi fx sama dengan y, di mana fx dengan y-nya terpisah, itu dinamakan fungsi eksplisit, di mana fungsi yang variabel terikat yaitu y dapat dibuat dalam ruas terpisah dari variabel bebas x. Jadi berbeda ruas, fx di ruas kiri, y di ruas kanan. Contoh, y sama dengan e pangkat 2x plus 3x dengan y sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3. Sedangkan fungsi dengan bentuk fxy sama dengan 0 disebut fungsi implisit, di mana fungsi variabel terikat atau y itu bercampur dalam satu ruas dengan variabel bebasnya yaitu x. Lihat contoh, y kuadrat plus x kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang kedua, y kuadrat plus e pangkat xy min 3x sama dengan 0. Jadi baik variabel x maupun variabel y berada dalam satu ruas. Ini sama x kuadrat y plus x y kuadrat sama dengan 3. Jadi dari tiga contoh ini perhatikan bahwa baik variabel y maupun x berada dalam satu ruas. Nah, ini yang disebut dengan fungsi implisit. Kebalikan dari fungsi eksplisit tadi. Kalau eksplisit kan fx sama dengan y, ini berada di ruas terpisah. Yang demikian itu fungsi implisit merupakan suatu fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Terdapat dua bentuk fungsi implisit kalau kita lihat. Yang pertama, fungsi implisit yang dapat diubah ke dalam fungsi eksplisit. Contohnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini bisa diubah ke dalam fungsi eksplisit. Y kita tempatkan tersendiri, ya. Kemudian x pangkat 2 min 9 di ruas tersendiri. Yang kedua, fungsi implisit yang tidak dapat diubah ke fungsi eksplisit. Contohnya, x kuadrat plus xy min 9y kuadrat. Ya. Jadi yang tidak bisa dieksplisitkan itu salah satu indikatornya atau salah satu kriterianya adalah nih, ketika variabel x itu atau y ada yang pangkatnya tidak sama. Ini ada x kuadrat dengan ini hanya x, sama juga y kuadrat ini hanya y. Maka ini ciri fungsi implisit yang tidak dapat diubah ke fungsi eksplisit. Untuk menentukan turunan dari fungsi implisit ini, kita dapat melakukan juga dengan dua cara. Yang pertama, kita ubah bentuk implisit ke dalam bentuk eksplisit terlebih dahulu jika bisa. Atau yang kedua, cari secara langsung. Prinsip itu sama seperti menurunkan fungsi eksplisitnya. Jadi prinsipnya sama dengan menurunkan fungsi. Hanya saja dalam setiap menurunkan variabel terikat y harus dikalikan dengan dy per dx. Jadi setiap variabel y diturunkan harus dikalikan dengan dy per dx atau y aksen. Kita lihat contoh. Misalnya, tentukan turunan dari x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0. Pada dasarnya fungsi ini bisa kita eksplisitkan ya, dengan cara ini x dengan min 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya, atau dalam konsep matematikanya kedua ruas ini kita tambahkan dengan ya, kita kurangi dengan x kuadrat dan ditambahkan dengan 9, maka kita peroleh y kuadrat sama dengan 9 kurang x kuadrat. Nah, bentuk ini dapat kita ubah ke dalam bentuk akarnya, dimana kalau kedua ruasnya kita pangkatkan 1/2, maka ini kita peroleh 9 y kuadrat pangkat 1/2, itu kan y sama dengan 9 kurang x kuadrat pangkat 1/2.
pangkat 1/2 sendiri kan merupakan bentuk akar. Nah, sehingga ini bisa kita tentukan ya aksennya atau turunannya, yaitu kita dengan menggunakan aturan rantai. Nah, maka kita bisa peroleh turunannya. Misalnya ini kita misalkan sebagai U pangkat 1/2. Berarti 1/2 kali U pangkat 1/2 dikurangi 1, maka diperoleh 1/2 U pangkat minus 1/2 dikali dengan turunan dari U min 2x. Berarti turunan dari x pangkat 2 itu min 2x. Nah, ini kita peroleh turunan y aksen 1/2, 9 kurang x kuadrat pangkat min 1/2. Nah, ini tinggal kita operasikan. Min 2x kali 1/2 min x, 9 kurang x kuadrat pangkat min 1/2. Selanjutnya, ini karena pangkatnya negatif, ya, bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara ini jadi penyebut. Jadi min x kali 1/9 kurang x pangkat 1/2. Nah, 9 min x pangkat 2 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 9 kurang x kuadrat. Nah, kita tahu bahwa dengan melihat ini bahwa y sama dengan 9 kurang x kuadrat, maka ini bisa kita ganti menjadi min x per y. Nah, demikian hasil akhirnya min x per y. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kalau dilihat bentuk persamaannya, fungsinya, ya kita lihat, maka di sini ada y pangkat 2, di sini ada hanya y. Ya, dengan demikian ini kita harus selesaikan secara langsung, ya, karena ini tidak bisa dieksplisitkan. Nah, untuk menyelesaikan fungsi implisit, jika misalnya ada 2 variabel, maka diselesaikan satu persatu. Nah, perhatikan bahwa ini ada fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial. Nah, kita perlu ingat turunan fungsi eksponensial itu bahwa jika y sama dengan e pangkat gx, ya, sama dengan turunan dari eksponennya, ya, turunan dari pangkatnya, fungsi yang ada fungsi sebagai pangkatnya, turunan dari g pangkat g aksen x ini, turunan dari gx sama dengan g aksen x dikali e pangkat gx. Nah, dengan demikian ini bisa kita tentukan. Ya, pertama-tama kita turunkan y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 2y. Y kuadrat sama dengan 2y. Nah, ingat bahwa setiap menurunkan y, kita lihat aturan tadi, setiap menurunkan y harus dikalikan dengan dy dx. Oleh karena itu, kita turunkan y menjadi 2y, harus dikalikan dengan dy per dx. Berarti y kuadrat menjadi 2y dikalikan dengan y aksen plus. Nah, ini kalau ada 2 begini xy, xy, maka kita turunkan satu-satu. Nah, pertama kita turunkan dulu y-nya. Dengan demikian kita peroleh e pangkat xy, turunannya adalah, ya, turunan dari y kan 1, sehingga yang tersisa tinggal x, maka menjadi xy aksen, ya, karena y yang diturunkan maka kita kalikan dengan y aksen kali e pangkat xy, ya. Jadi untuk menurunkan seperti ini, ingat kembali yang sudah pernah dibahas terkait dengan menentukan turunan fungsi eksponensial ini. Jadi yang diturunkan pertama y, turunan dari y 1, ya, sehingga ini 1x, sehingga ini bisa ditulis x karena y yang diturunkan maka dikalikan dengan y aksen e pangkat xy plus, nah kemudian kita turunkan lagi x. Nah,
turunan dari X1, maka tersisa tinggal Y, E pangkat XY. Nah, sudah ini selesai. Kemudian kita pindah ke ruas ketiga, 3X. Turunan dari 3X itu adalah 3. Kemudian turunan dari 2XY ini lagi 2. Ini 2, sehingga kita turunkan lagi sesuatu. Pertama kita turunkan dulu X. Turunan dari 2X itu kan 2. Berarti tetap kita tulis 2 kali Y. Y ini belum kita turunkan. Nah, setelah itu kita turunkan lagi Y, 2XY. Turunan dari Y 1. Ya, turunan dari Y kan 1. Sehingga yang tersisa tinggal 2X. Sehingga kita tulis 2X. Karena diturunkan terhadap Y, maka kita kalikan dengan Y. Kita kalikan dengan Y aksen. Nah, selanjutnya kita pisahkan yang mengandung unsur Y aksen dengan tidak. Maka yang mengandung unsur Y aksen ini kita gabung di sini di ruas kiri. 2Y aksen, XY aksen E XY, kemudian 2XY aksen. Dan yang tidak mengandung Y aksen kita pindah ke ruas kanan ini. Ini tidak mengandung Y aksen, ini tidak mengandung Y aksen. Oleh karena itu kita pindah di ruas kanan. Maka jadilah seperti ini. Semua yang ada Y aksen di ruas kiri, semua yang tidak ada Y aksen di ruas kanan. Nah, dengan demikian kita faktorkan. Yang ada unsur Y aksennya kita faktorkan. Ya, Y aksen kita tarik keluar menjadi Y kali 2Y plus X E pangkat XY plus 2X nya. Jadi kalau ini kita kalikan ke dalam, maka dia akan kembali ke bentuk semula di atas. Y aksen kali 2Y berarti 2Y aksen, 2Y Y aksen, Y aksen kali XE X E pangkat XY menjadi X Y aksen E pangkat XE, Y aksen kali 2X menjadi 2X Y aksen. Nah, kalau sudah, maka sebagaimana di apa namanya pola ABC, rumus ABC, bahwa ini bisa jadi pembagi. Dengan demikian kita peroleh Y aksen sama dengan min YE pangkat XY min 2Y plus 3 per 2Y plus X E pangkat XY plus 2X. Oke, selesai. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini ada X kuadrat X pangkat 3 plus 3Y kuadrat plus 4X kuadrat Y plus 5. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini sama seperti sebelumnya. Ini bisa kita selesaikan langsung dengan cara langsung karena ini ndak bisa kita eksplisitkan. Ya, ada X pangkat 3, di sini ada X pangkat 2, di sini ada Y pangkat 2, di sini ada Y. Nah, dengan demikian ini kita bisa turunkan langsung. Pertama kita turunkan X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat plus Y kuadrat 2 kali 3 berarti 6Y. Ingat, setiap menurunkan Y harus dikalikan dengan dy per dx atau Y aksen. Maka di sini kali Y aksen plus 2. Ini karena ada gabung 2X kuadrat Y, maka ini kita turunkan satu-satu. Pertama kita turunkan terhadap X dulu, 2 kali 4 kita turunkan X nya 2 kali 4 8X, Y nya tetap. Setelah itu kita turunkan lagi Y nya 2 kali 4 Y nya kan pangkat 1 kali 4 X kuadratnya tetap, Y kali Y aksen ya. Turunan dari Y kan turunan dari 4Y kan 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu sebagaimana tadi di contoh yang sebelumnya bahwa kita kelompokkan lagi semua yang ada unsur Y aksen kita gabung sehingga kita peroleh 6Y Y aksen plus 4X kuadrat Y aksen sama dengan
min 3x kuadrat min 8xy. Setelah itu kita faktorkan lagi, y kita tarik keluar. Untuk yang ada y aksennya kita faktorkan, y kita tarik keluar. Jadi untuk yang ada unsur y aksennya kita tarik keluar, sehingga diperoleh y aksen kali 6y plus 4x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat min 8xy. Nah, setelah itu ini kita 6y plus 4x kuadrat jadikan pembagi. Ya, dengan mengingat rumus ABC, maka ini kita jadikan pembagi 6y plus 4x kuadrat, sehingga kita peroleh y sama dengan y aksen sama dengan min 3x kuadrat kurang 8xy per 6y plus 4x kuadrat. Nah, selesai. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan, kalau tadi kita menggunakan notasi y aksen, sekarang kita menggunakan notasi dy per dx. Misalnya tentukan dy per dx dari fungsi implisit ax kuadrat plus by kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga tidak perlu kita eksplisitkan, kita langsung saja selesaikan. Ya, baik yang ada di ruas kiri maupun ruas kanan kita turunkan. Nah, sehingga kita peroleh turunan dari ax kuadrat plus by kuadrat sama dengan 1 itu 2 kali ax. Ya, 2 kali ax. Ini turunan dari ax kuadrat 2 kali ax. X kuadrat dikurangi 1 berarti tinggal x, 2x. Plus ini turunan dari b turunan dari by kuadrat 2 ke dy dikali, ingat setiap menurunkan y, ini aturannya setiap menurunkan y harus dikalikan dengan y aksen atau dy per dx. Karena kali ini kita menggunakan notasi dy per dx, maka ini kita kalikan dengan dy per dx. Nah, selanjutnya yang ada unsur dy dx, yang tidak ada unsur dy dx kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita peroleh 2by kali dy dx sama dengan min 2ax. Dengan demikian kita bisa selesaikan dy per dx sama dengan min 2ax, tinggal kita operasikan. Ini kita kalikan min 2ax, kita jadikan pembagi, sehingga dy dx sama dengan min 2x per 2by. Nah, 2 per 2 1 sama dengan berarti ax per by. Selesai. Oke, kita lihat soal yang lain. Soal fungsi implisit tapi bentuknya sin x plus sin y sama dengan 0 menggunakan trigonometri. Ini bisa kita turunkan langsung. Ya, kedua ruas kita turunkan terhadap x. Ingat bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x, dan turunan dari sin y itu adalah cos y. Ingat bahwa setiap menurunkan y selalu dikalikan dengan dy per dx. Dengan demikian kita peroleh cos y dy per dx sama dengan min cos x, maka dy per dx sama dengan min cos x per cos y. Selesai. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan fungsi implisit. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Demikian, terima kasih.